Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, saudaraku seiman, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Karena alhamdulillah mudah-mudahan umur kita masih bisa mendapatkan bulan Ramadan. Ya tinggal mungkin seminggu lagi ya, atau lebih dikit. Tentunya ya, ini merupakan bulan yang sangat mulia, yang disebutkan dalam hadis bahwa ini adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Sebutkan dalam hadis Rasulullah sabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidati syayatin maradatul jin. Wa ghulliqat abwabu an-niran, falam yuftah minha syai'un. Wa futihat abwabu al-jannah falam yughlaq minha syai'un. Wa yunadil munadi, ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi asy-syarr aqsir. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah." Apabila di malam pertama dari bulan Ramadan ya, akan diikatlah setan-setan, yaitu jin-jin yang jahat, dan dikunci pintu-pintu neraka, tidak ada yang dibuka, dan dibuka pintu-pintu surga, tidak ada yang ditutup, dan akan ada yang menyeru, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah, dan wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Berarti ini merupakan kesempatan yang besar, yang agung ibu-ibu sekalian, untuk kita meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan itu sesuatu yang sangat mudah sekali, alhamdulillah. Lalu apa amalan-amalan yang hendaknya kita betul-betul perhatikan di bulan Ramadan? Tentunya yang pertama ya, yang merupakan tujuan disyariatkannya Ramadan, yaitu puasa. Rasulullah SAW sabda, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ya. Ini merupakan amalan yang terbesar di bulan Ramadan. Bahkan itu wajib hukumnya, fardu ain, yang merupakan rukun Islam yang keempat. Itu puasa di bulan Ramadan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa sebulan penuh karena kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan, tentunya ibu-ibu sekalian. Iya. Allah tidak menginginkan kesulitan, tapi Allah menginginkan kemudahan. Jadi puasa Ramadan sulit enggak? Enggak sebetulnya. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra
Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Ya. Maka Ramadan ini mudah. Berpuasa hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun tentunya ibu-ibu, yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya pahala puasa kita itu sempurna gitu. Maka tentu puasa yang terbaik itu seperti apa sih? Puasa yang terbaik itu adalah yang paling banyak mengingat Allah saat puasa. Seperti sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau Fiqhul Adiyati wal Adhkar. Beliau membawakan sebuah hadis bahwa afdalus siyam, puasa yang paling utama adalah yang paling banyak zikirnya saat puasa. Nah, saat puasa semakin banyak kita mengingat Allah, semakin banyak berzikir kepada Allah, maka semakin utama dan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin sedikit kita berzikir kepada Allah saat puasa, semakin sedikit pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, saat di bulan puasa, saat kita puasa Ramadan, yang kita berusaha adalah memperbanyak zikir. Ya, terutama zikir yang paling utama apa? Itu membaca Al-Quran, sebagai nanti akan kita bahas. Ya. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Laisa siyam minal ju'i wal 'atash." Ya, wa innamas siyam, bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari lapar dan dahaga, bukan. Akan tetapi hakikat puasa itu, kata Rasulullah SAW, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, sesuatu yang nggak ada manfaatnya kita usahakan tinggalkan saat kita sedang berpuasa itu, saudaraku sekalian. Terkadang yang kita lihat banyak ikhwah, banyak kaum muslimin saat puasa itu malah sibuk dengan yang nggak ada manfaatnya ya. Ada yang saat puasa kerjaannya apa coba? Nge-game, main game. Ya, di hadapan komputer atau HP, kerjaannya nge-game aja. Ya. Akhirnya gara-gara game waktunya habis. Apa yang terjadi? Dia tidak dapat pahala banyak. Kurang dia berzikir kepada Allah, kurang dia beramal saleh, kurang dia beribadah. Ya, ada lagi yang lagi puasa, istilahnya apa ya? Habis waktunya buat ngabuburit. Ya, pergi ke sana, pergi ke sini, nggak ada manfaatnya, hanya sebatas untuk menunggu waktu maghrib saja. Yang paling bagus adalah kita sibukkan dengan banyak beramal saleh. Ya, saat puasa itu. Sehingga pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian. Dan jangan sampai ibu-ibu ketika kita puasa Ramadan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, seperti dusta, ghibah. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan pahala puasa. Kata Rasulullah SAW apa? "Man lam yada' qawla zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Allah enggak butuh kepada puasanya dia. Allah enggak butuh. Ini merugi sekali ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi hakikat kita puasa itu ya tujuannya supaya kita apa? Berpuasa juga mata kita dari melihat yang haram. Berpuasa juga mulut kita dari mengucapkan yang haram.
Berpuasa juga telinga kita dari mendengar yang haram. Berpuasa juga tangan dan kaki kita dari melakukan yang haram. Nah, itulah hakikat puasa yang diinginkan tentunya, ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Dan amalan puasa adalah merupakan amalan yang Rasulullah mengatakan la mithlalah. Tidak ada yang sama dengannya. Rasulullah bersabda, "Alaika bis-shiyam fa innahu la mithlalah." Hendaklah kamu berpuasa. Karena puasa itu tidak ada yang sama dengannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kenapa tidak? Kenapa puasa itu tidak ada yang sama dengannya? Karena memang kekuatan saum itu luar biasa. Apakah kehebatan saum? Yang pertama, dia tameng dari api neraka, perisai. Kata Rasulullah SAW apa? As-saumu junnah. Ya junnu bihil abdu minan nar. Ya. Saum adalah junnah, perisai. Yang dengannya seorang hamba memperisai dirinya dari api neraka. Itu saum, Masya Allah. Bisa menjadi perisai buat dari kita dari api neraka, ibu-ibu sekalian. Ya. Apalagi kehebatan saum puasa, ibu-ibu sekalian, menggugurkan dosa-dosa. Sudahlah dia perisai dari api neraka, sudah begitu dia menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ya. Demikian pula ibu-ibu, yang ketiga, puasa itu melembutkan hati. Orang yang berpuasa hatinya lebih lembut dibandingkan saat dia tidak berpuasa. Lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena puasa itu hakikatnya ibu-ibu mempersempit jalannya setan. Dan di antara pintu setan kan syahwat. Pintu setan yang paling kuat ada dua, ada syubhat, ada syahwat. Nah, ketika kita puasa, kita mempersempit syahwat kita. Kita tinggalkan makan, kita tinggalkan minum, kita tinggalkan jima. Nah, ketika kita puasa, ya, syahwat itu kita tinggalkan. Sehingga mempersempit pintu setan untuk menggoda kita. Masya Allah. Oleh karena itulah, orang yang berpuasa, dia lebih dekat kepada ketaatan, insya Allah. Dan lebih jauh dari apa? Kemaksiatan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Yang terlebih ibu-ibu, orang yang berpuasa disediakan oleh Allah pintu khusus. Pintu yang disebut dengan pintu Rayyan. Yadkhuluha as-shaimun. Yang hanya memasukinya orang-orang yang suka berpuasa saja. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua, ibu-ibu, kata Rasulullah SAW apa? Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam apa sih qiyam? Salat, ya, di waktu malam. Siapa yang qiyam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini amalan yang kedua yang agung di bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail, salat malam. Kalau sekarang kan disebut dengan istilah salat tarawih. Salat tarawih itu, istilah sholat tarawih itu belum ada di zaman Rasulullah sebetulnya, Bu. Iya. Kalau zaman Rasulullah disebutnya dengan qiyamul lail, sholat malam. Ya, penyebutan sholat tarawih itu yang saya tahu itu
ya yang pertama kali menggunakannya adalah penduduk Mekah. Dari kata tarawih, jamak dari tarwihah. Ya, jadi mereka itu setiap 4 rakaat istirahat. Dan mereka gunakan untuk apa? Tawaf di Ka'bah. Setelah istirahat nanti lanjut lagi 2 rakaat, ya panjang. 4 rakaat selesai, istirahat lagi. Disebut dengan tarwihah namanya. Ya. Karena penduduk Mekah mereka sholat 23 rakaat. 21 rakaat, maaf. Kalau penduduk Madinah 23 rakaat. Ibu-ibu sekalian, saudaraku seiman. Nah ini ibu-ibu sekalian. Dan keutamaannya agung. Sholat tarawih, sholat qiyamul lail di bulan Ramadan itu. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis tadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan salat malam sendiri ibu-ibu ya, dalam Al-Qur'an tuh sering kali disebut oleh Allah. Ya, Allah menyebutkan tentang sifat orang yang bertakwa yang masuk surga itu ternyata yang suka sholat malam, ibu-ibu. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya dahulu waktu di dunia, mereka orang-orang yang suka berbuat ihsan. Apa perbuatan ihsannya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu di dunia mereka sedikit tidur di waktu malam. Ya bil ashari hum yastaghfirun. Dan di akhir malam mereka ya istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ibu-ibu sekalian, Allah memuji orang yang suka salat tahajud. Nah, ternyata penduduk surga itu karakteristiknya adalah waktu di dunia dia suka salat tahajud, dia suka salat malam. Masya Allah. Ya, Allah juga memuji dalam surat As-Sajdah. Ya, orang-orang yang beriman itu tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka senantiasa menyeru Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan berharap. Dan mereka pun menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan setelahnya apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh mereka dari pandangan mata yang menyejukkan. Lihat. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap perbuatan mereka, amalan mereka. Apa amalannya? Tadi salat malam. Ya. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Salat malam itu sangat dianjurkan sekali ibu-ibu. Karena dengan salat malam kita diberikan oleh Allah kekuatan. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, disakiti, ya. Ternyata yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah apa? Salat malam. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal lail hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Wahai yang berselimut
Bangunlah di waktu malam, kecuali sedikit. Ya. Setengahnya atau kurangi sedikit. Atau tambahkan lagi dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau ucapan yang berat, yaitu wahyu. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih mengokohkan hati. Asyaddu wat'a wa aqwamu qila, dan itu sebaik-baiknya ibadah kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Makanya salat malam itu mengokohkan hati, Ibu. Salat malam itu menguatkan hati. Orang yang senantiasa salat malam, Allah kokohkan hatinya, Allah kuatkan hatinya, ya. Terlebih di zaman yang penuh fitnah. Yang penuh fitnah, seperti zaman sekarang ini fitnah dahsyat sekali, ibu-ibu sekalian. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Pernah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ibu-ibu ya, Rasulullah SAW tiba-tiba bangun di waktu malam, lilir. Lalu Rasulullah bersabda apa? La ilaha illallah. Mada unzilatil lailah minal fitan. Wa mada unzila minal khazain. La ilaha illallah. Fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Lalu Rasulullah bersabda, Man yuqidhu li sahibal hujar. Siapakah yang mau membangunkan pemilik kamar itu? Rubba kasiyatin fid dunya ariyah fil akhirah. Berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tapi telanjang nanti di akhirat. Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Fathul Bari mengambil faidah bahwa hadis ini, ibu-ibu, memberikan faidah apa? Anjuran banyak-banyak ibadah kepada Allah, terutama di zaman fitnah. Di sini Rasulullah SAW ia mengatakan, siapakah yang mau membangunkan para pemilik kamar itu untuk sholat? Setelah Rasulullah mengabarkan akan turunnya fitnah. Nah, ibu-ibu sekalian, maka sekarang kita hidup di zaman penuh fitnah. Di zaman yang penuh fitnah seperti ini, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, terlebih di waktu malam, sholat malam. Karena itu sangat menguatkan, mengokohkan hati kita. Iya. Makanya Rasulullah sabda, alaika biqiyamil lail, alaikum biqiyamil lail, fa innaha da'bus salihin min qablikum. Ya, fa innahu da'bus salihin min qablikum. Hendaklah kalian salat malam, kata Rasulullah. Karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ya. Wa maghfaratun lisayyi'at. Dan itu bisa menggugurkan dosa-dosa, kata Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah juga bersabda, Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu anin nas. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malam. Masya Allah. Rasulullah mengatakan bahwa kemuliaan seorang mukmin itu, ibu-ibu, terletak pada sholat malam. Wa izzahu, dan keperkasaannya, istighna'u anin nas, ketika ia tidak mengharapkan bantuan manusia. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi sholat malam itu, Bu, menambah kemuliaan, iya. Karena Rasulullah mengatakan di situ bahwa kemuliaan seorang mukmin itu sholat malam. Ya. Nah, di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk sholat malam, ibu-ibu. Kata Rasulullah, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Mungkin ibu-ibu bertanya, yang lebih utama buat perempuan sholat taraweh di masjid apa di rumah? Jawabnya di rumah. Loh, kok bisa gitu? Karena Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid. Namun kata Rasulullah apa? Rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya, rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya. Untuk sholat yang wajib saja ibu-ibu, sholat zuhur, maghrib, isya, sholat 5 waktu ya. Yang paling utama wanita di rumah. Apalagi sholat sunnah. Sholat tarawih wanita yang paling utama di mana? Di rumah. Ibu-ibu sekalian. Adapun laki-laki, sholat tarawih yang paling utama di mana? Di masjid. Apa pahalanya bagi laki-laki sholat di masjid bersama imam sampai selesai? Kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan bersama imam sampai selesai sholat, maka ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Hadis ini sahih dari Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Nah ibu-ibu sekalian, ya. Namun tentunya ibu-ibu, sholat tarawih itu sholat malam itu hendaknya dilakukan dengan penuh khusyuk dan tumakninah. Ya, kalau kita melihat bagaimana sholat tarawihnya Rasulullah dan para sahabatnya, wah kita nggak bakalan mampu, Bu. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ya, para sahabat di zaman Umar, mereka sholat tarawih itu 1 rakaatnya membaca ratusan ayat, sampai mereka bertelekan di atas tongkat-tongkat. Ya, saking panjangnya sholat mereka itu, sholat tarawih itu. Kalau zaman sekarang mana kuat itu kita, ya. Malah zaman sekarang malah muncul itu sholat tarawih tercepat di dunia. Waduh, ya. Udah sholatnya kayak ayam matuk dah. Padahal Rasulullah SAW melarang an-nukratil ghurab wa an-nukratid dik fi shalah. Rasulullah melarang ya mematuk seperti ayam dalam sholat. Nah, kalau misalnya kita lihat ya orang yang sholat tarawih tercepat itu kan kayak ayam matuk begitu. Ya, dalam satu arti yang lain nukratul ghurab, seperti burung gagak yang mematuk saking cepatnya. Yang orang ya sholat tarawih yang cepat seperti ini nggak sah. Kenapa? Otomatis pasti dia tidak menyempurnakan ruku dan tidak menyempurnakan sujud. Pasti itu. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, ada orang yang sholat 60 tahun tidak ada yang diterima sholatnya, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Kata Rasulullah, yutimmu ruku'aha wala yutimmu ruku' wala yutimmu sujud wa yutimmu sujud wala yutimmu ruku'. Dia sempurnakan ruku'nya tapi dia tidak sempurnakan sujudnya, atau dia sempurnakan sujudnya tapi dia tidak sempurnakan ruku'nya. Bagaimana sih sempurnakan ruku'? Artinya ruku'nya benar-benar sempurna, Bu. Sebagian orang kan baru mau ruku udah sami Allahu liman hamidah, belum sempurna tuh. Sholat seperti ini nggak diterima sama Allah. Nah kita lihat orang yang sholat tarawihnya cepet banget begitu, nggak sempurna rukunya, nggak sempurna sujudnya. Ya, kenapa sih kok bisa muncul ya tarawih yang cepet-cepetan begitu, Bu? Jawabnya satu, Bu. Karena dicabut oleh Allah kenikmatan ibadah. Kalaulah mereka merasakan kenikmatan ibadah, kenikmatan bermunajat kepada Allah,
pasti mereka akan betah lama-lamaan, Pak, Bu. Makanya lihatlah Rasulullah dan para sahabat, di hati mereka sudah dipenuhi rasa cinta kepada Allah. Cinta yang sangat kuat itu, Bu, yang menyebabkan mereka merasa betah lama-lamaan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Betah mereka untuk lama-lamaan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu-ibu sekalian, ya, jadi usahakan kita perbanyak sholat di bulan Ramadan, sholat malam terutama, ya. Dan pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, boleh lebih dari 11 rakaat nggak masalah. Adapun hadits Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Rasulullah tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Kata para ulama, hadis ini bukan membatasi. Hadis ini hanya menunjukkan bahwa yang Rasulullah pilih untuk dirinya 11 rakaat. Tidak menunjukkan tidak boleh lebih dari 11. Ya, buktinya Rasulullah pernah sholat 13 rakaat. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bercerita tentang kisah sholat tahajudnya Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas apa? Fasalla raq'ataini 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 raq'atain, 6 kali itu. Tsumma autar. Maka Rasulullah sholat 2, 6 kali. Kemudian beliau witir. Makanya Rasulullah tidak memberikan batasan dalam jumlah sholat. Sholat malam, tidak. Rasulullah hanya bersabda, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu dua. Rasulullah tidak memberikan batasan. Iya. Adapun hadis Aisyah tadi tidak menunjukkan kepada batasan. Hanya menunjukkan Rasulullah SAW lebih menyukai 11 rakaat saja. Memang itu yang paling utama. Yang paling utama adalah 11 rakaat. Cuma masalahnya begini, Pak, Bu. Kita ini hanya mengambil jumlahnya tapi tidak mau mengambil sifatnya. Paham tidak, Pak, Bu? Kita itu hanya mau mengambil jumlahnya. Berapa? 11. Tapi sifat sholatnya Rasulullah yang panjang nggak mau diambil. Ya, Rasulullah sholat 11 betul, tapi panjang, bagus. Makanya kata Aisyah, makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Ya. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Thumma autara bi thalath. Ya, kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Tuh lihat. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi, jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau pun witir. Jadi kalau kita mau mengambil 11 rakaatnya Rasulullah, jangan hanya mengambil jumlahnya saja, sifatnya juga kita berusaha untuk lakukan. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, makanya kata para ulama, karena kita tidak mampu untuk sholat taraweh seperti Rasulullah 11 rakaat panjang sekali sampai 1 rakaat baca ratusan ayat, maka kita ya perbanyak jumlah rakaat dengan setiap rakaatnya dengan ayat-ayat yang tidak terlalu panjang. Untuk apa? Untuk memudahkan. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Ini amalan yang kedua, itu sholat taraweh.
salat malam. Amalan yang ketiga di bulan Ramadan, ibu-ibu, apa itu? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya. Ibnu Abbas berkata, membaca Al-Quran, ya betul. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat bertemu dengan Jibril. Dan beliau bertemu dengan malaikat Jibril itu setiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Ya, fayudarisuhul Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Dan menjadi kebiasaan para salafus saleh, ibu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, mereka memperbanyak khatam Quran dalam bulan Ramadan itu. Disebutkan bahwa Imam Syafi'i, ibu-ibu, selama bulan Ramadan mengkhatam 60 kali. Waduh, Masya Allah. Imam Syafi'i. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi disebutkan beliau di bulan Ramadan setiap 3 hari khatam. Ketika masuk 10 hari terakhir, setiap hari beliau khatam. Masya Allah. Nah, kira-kira ibu-ibu nanti bulan Ramadan mau mengkhatam Quran berapa kali? Hah? Coba deh, kita harus ada target dong. Ya, kita harus ada target. Ramadan kali ini saya mau mengkhatam berapa? 3 kali misalnya. Berarti gimana caranya dong supaya selama bulan Ramadan kita bisa mengkhatam 3 kali. Berarti kan kita harus butuh kesungguhan itu. Karena kan kalau kita ambil mushaf aja, terutama mushaf yang cetakan Saudi ya, 1 juz itu kan 10 lembar, Pak. Ya, 1 juz itu 10 lembar. Ya. Sebetulnya kalau kita baca Al-Quran 1 juz secara tartil aja, insya Allah 1 jam tuh selesai. Kita baca Al-Quran 1 juz secara tartil aja, ya. Tapi tartil di sini bukan yang terlalu panjang, ya, biasa aja. Apalagi kalau dicepetin dikit gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu paling ya 40 menit selesai. 1 juz. Ya. Cuman masalahnya kan banyak godaannya itu. Ya, banyak godaannya. Maka kita berusaha memperbanyak baca Quran tuh pahalanya besar di bulan Ramadan apalagi. Kata Rasulullah SAW, man qara'al Quran fa bi kulli harfin asyra hasanah. Atau kama qala, siapa yang membaca Al-Quran maka setiap 1 hurufnya ditulis oleh Allah 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tidak, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim doang udah dapat 30. Tapi masalahnya kita terkadang suka hitungan. Alif lam mim, alhamdulillah dapat 30. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Udah dapat banyak nih. Gara-gara hitungan akhirnya apa? Sedikit sekali kita baca Quran. Ya. Justru kita harus perbanyak. Bulan Ramadan itu keluarkan seluruh kemampuan kita untuk fokus baca Quran. Sebagaimana dahulu para ulama salafus saleh. Imam Malik, ya, seorang ahli hadis, ketika datang bulan Ramadan, majelis hadisnya libur.
Dan beliau pun fokus dengan membaca Al-Quran. Dan rata-rata para ulama salaf terdahulu di bulan Ramadan fokus dengan Al-Quran. Ya, mengkhatamnya, mentadaburinya juga. Jadi di bulan Ramadan ini kita berusaha, Bu, ibadah kita banyakkan fokus kepada baca Al-Quranul Karim. Karena dia disebut, makanya para ulama menyebut bulan Ramadan itu apa? Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Iya. Kemudian amal ibadah berikutnya, Ibu, di bulan Ramadan, sedekah. Iya, disuruh banyak sedekah. Dalam hadis Ibnu Abbas tadi kita sudah sebutkan, kata Ibnu Abbas apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Dan beliau menjadi bertambah dermawannya ya, di bulan Ramadan. Ketika bertemu dengan Jibril. Ya, dan Rasulullah bertemu dengan Jibril setiap malam bulan Ramadan untuk mudarasatul Quran. Sungguh, kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW lebih dermawan dari angin yang berhembus. Betul, ya, itu menunjukkan ibu-ibu di bulan Ramadan kita lebih dermawan lagi, banyak bersedekah, banyak berinfak. Kalau ibu punya uang lebih, Bu, ya, ada amalan di bulan Ramadan ngasih makan orang yang berbuka puasa. Ini yang keempat nih amalannya. Selain sedekah, ngasih makan orang yang berpuasa berbuka. Kata Rasulullah, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi, ya. Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala puasa orang itu. Walaupun orang tersebut tetap dapat pahala puasanya tidak berkurang. Iya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Nah ini, Ibu, sedekah, Ibu, pahalanya besar. Terutama wanita itu, ya. Wanita itu sangat dianjurkan untuk banyak sedekah, Bu. Rasulullah SAW ketika hari raya Idul Fitr berceramah di hadapan para wanita. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita. Disuruh. Kenapa? Kenapa Rasulullah menyuruh wanita untuk banyak bersedekah? Setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa kebanyakan penduduk neraka itu wanita. Memberikan faedah bahwa sedekah itu bisa, ya, memerdekakan diri kita dari api neraka, Bu. Ya. Sedekah itu Masya Allah agung. Ya. Sampai Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun itu, ya, bahwa orang yang meninggal itu berharap untuk kembali lagi ke dunia supaya bisa sedekah. Ya. Supaya bisa sedekah. Nah ini ibu-ibu sekalian, jadi bulan Ramadan perbanyak kita sedekah, perbanyak kita berinfak. Ya. Demikian pula memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Itu pun juga pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini, ibu-ibu. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau tanya, dan pertanyaan hanya dengan kertas.
minta nasihatnya untuk para laki, terutama ayah yang sudah memiliki planning atau rencana untuk fokus beribadah di bulan Ramadan tanpa bekerja. Padahal ia tidak memiliki tabungan atau pegangan sama sekali, sedangkan ia memiliki tanggungan istri dan anak-anaknya. Ini lelaki tertipu. Oh, kok tertipu? Iya dong. Karena menafkahi istri dan anak-anak hukumnya wajib. Sementara ia fokus ibadah di bulan Ramadan, hukumnya sunnah. Ya. Bagaimana mau mengejar yang sunnah, melalaikan yang wajib? Ya. Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i an yudayya man yaqut." Cukuplah bagi seseorang dosa dia sia-siakan orang yang ia tanggung hidupnya. Jadi nggak benar nih laki-laki nih. Ya. Mending dia punya tabungan yang mencukupi anak istrinya selama bulan Ramadan. Nah ini nggak punya tabungan, terus mau ngasih makan anak istri pakai apa? Oh saya mau sungguh-sungguh bulan Ramadan, mau baca Quran. Baca Quran nggak wajib. Tapi kan dianjurkan, iya betul dianjurkan. Kan yang namanya sesuatu amal itu harus kita lihat mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan sampai yang wajib dilalaikan demi mengejar yang sunnah. Ini salah besar. Emang kamu kira mencari nafkah bukan ibadah apa? Mencari nafkah itu ibadah. Dengan mencari nafkah kamu bisa menafkahi anak istri. Dengan mencari nafkah kamu bisa sedekah. Ya. Nah, kalau kamu fokus ibadah saja di masjid, akhirnya kamu apa coba? Mengandalkan pemberian orang. Jadi rendah dan hina kita hidup ini. Apakah setan bisa menyakiti atau bahkan membunuh manusia secara fisik? Bisa. Ya. Rasulullah SAW saja pernah sholat, lalu kemudian ada jin membawa api, ya, untuk menyerang Rasulullah SAW. Sangat bisa. Ya. Suatu malam malaikat Jibril datang dan memberitahu akan datangnya ya pasukan jin yang akan menyerang. Maka Rasulullah pun diajarkan doa-doanya. Sangat bisa. Ya. Tapi semua tentunya dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Tentang anak di luar nikah, kan nasabnya ke ibunya. Fulan adalah anak dari pasangan di luar nikah yang akhirnya menikah saat Fulan dalam kandungan. Waktu berlalu dan si Fulan yang sudah berkeluarga lalu wafat meninggalkan 2 orang putri. Kelak jika putrinya menikah, siapa yang berhak menjadi walinya? Fulan tidak memiliki saudara laki-laki. Kata Rasulullah, ana waliyu man la waliyalah. Aku adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Maksudnya apa? Maksudnya yang menjadi wali itu penguasa atau naibnya. Ya. Dalam hal ini ya KUA. Jika kita sholat malam puasa sunnah juga tapi hati kita tidak lembut dan masih suka marah-marah, apakah itu termasuk sholat dan puasa kita tidak diterima ya Ustadz? Tentunya Ibu, hati yang tidak lembut akibat daripada kerasnya hati, dan kerasnya hati biasanya akibat dosa. Iya. Suka marah-marah karena terkena godaan setan. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menahan amarah. Kata Rasulullah, la taghdab, falakal jannah. Jangan marah,
bagi kamu surga. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadid bisur'ah, wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu yang bisa mengalahkan orang lain dalam bergulat. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah SAW, yang bisa menahan amarahnya. Ya, berusaha tahan marah. Setiap kita mau marah-marah, tahan, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan minta kepada Allah kelembutan hati. Ustadz, kalau sholat taraweh atau sholat malam sambil membaca Quran boleh nggak ya Ustadz? Karena tidak hafal. Boleh. Ada riwayat dari Aisyah. Bu Aisyah di bulan Ramadan diimami oleh budak laki-lakinya, dan si budak itu membaca sambil baca di mushaf, ya, sambil baca di mushaf. Suami saya belum sholat ke masjid, maka selama ini saya yang ajak anak laki-laki untuk sholat, ya, di masjid. Padahal kan perempuan sebaiknya sholat di rumah Ustadz. Tapi masalahnya saya mau mendidik anak laki-laki saya ke masjid. Kalau keadaannya seperti ini, ya bagus Bu. Betul. Memang wanita pada asalnya yang paling utama sholat taraweh atau sholat itu di rumahnya, betul. Tapi ketika ada tujuan untuk mendidik anak laki-lakinya bisa biar dia terbiasa sholat di masjid, bisa jadi itu lebih utama. Karena ada tujuannya yang mulia tersebut, ya. Dulu Imam Ahmad waktu kecilnya, ya, selalu diantarin ibunya untuk sholat subuh. Karena rumahnya memang agak jauh dari masjid. Bolehkah mengqadha puasa yang sisa 1 hari lagi, padahal keesokan harinya sudah mulai Ramadan? Boleh. Kenapa? Karena mengqadha itu hukumnya wajib. Yang dilarang oleh Rasulullah berpuasa sebelum Ramadan sehari atau 2 hari itu kalau puasa sunnah. Adapun puasa qadha, ya, maka nggak masalah. Kalau semisal kita punya utang puasa tapi belum dibayar atau tidak dibayar, hukumnya gimana? Waduh, punya hutang puasa nggak dibayar, berat nih dosanya, dosa besar itu. Kalau orang disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW diperlihatkan adab orang yang batal puasa tanpa udzur. Ya, bagaimana digantung kepalanya di bawah dan mulutnya mengeluarkan darah dalam api neraka. Itu mereka yang berbuka sebelum waktunya. Lah ini nggak puasa sama sekali dan nggak mau mengqadha juga, nggak mau bayar qadhaannya. Besar itu dosanya di sisi Allah itu, ya. Kalau perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim, ini tidak sah dalam Islam, Bu, dan statusnya zina. Karena wanita muslimah dalam Islam haram menikah dengan laki-laki non-muslim. Iya. Lalu dia punya anak laki-laki, setelah lahir baru dia syahadat masuk Islam. Bagaimana status anaknya? Maksudnya suaminya baru masuk Islam setelah anaknya lahir. Gimana itu, Ustaz? Nggak tahu. Coba tanya Ustaz yang lain. Bagaimana cara menjaga hati agar tidak riya di bulan Ramadan?
karena ingin kejar target khatam Quran, namun kadang ada bisikan-bisikan setan seolah-olah riya ketika baca Quran dimanapun. Emang begitu setan. Setan itu berusaha bagaimana kita meninggalkan amal soleh. Dengan membisik-bisikan, dengan mengatakan, kamu riya gitu. Kata Ibnu Qudamah, kalau kita beramal solehnya sudah karena Allah, lalu ada bisikan setan bahwa kita riya, fala taltafit ilaih, jangan kita mengikuti bisikan setan, cuekin aja, lanjutkan terus, ya, sambil kita terus meminta kepada Allah kekuatan untuk ikhlas. Sebaiknya tadarusan terus di bulan Ramadan. Bagaimana ya Ustadz? Apa sebaiknya baca sendiri? Iya betul, sebaiknya sih baca sendiri aja. Iya. Kenapa? Karena itu yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kalau misalnya tadarusan sama teman-teman boleh, nggak apa-apa. Ya, yang satu baca Quran, yang lain mendengar. Bagaimana menasihati teman yang suka gibah dan malas bayar hutang puasa? Ini akidahnya bermasalah. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Jadi gimana menasihatinya? Dikuatkan akidahnya. Dikenalkan dia tentang Allah. Ditakut-takuti ia dengan api neraka. Diingatkan ia tentang kematian. Bahwasanya manusia itu pasti mati. Iya. Bagaimana kalau kamu mati dalam keadaan kamu bawa dosa? Kamu tidak takut dengan neraka? Banyak orang di zaman ini, Bu, Pak, nggak ada rasa takutnya kepada api neraka, nggak ada. Ya, kenapa? Karena tertipu dengan dunia. Sebagaimana Allah menyebutkan, wa gharrathumul hayatud dunya, tertipu dengan kehidupan dunia. Seakan-akan dia hidup di dunia selama-lamanya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.